Selamat siang adik-adik, kita mau mulai ibadah kita. Sebelumnya semuanya boleh mengambil sikap dengan sungguh-sungguh. Kita mau beribadah kepada Tuhan. Walaupun Cici Koko tidak bisa melihat secara langsung, tetapi adik-adik harus ingat bahwa Tuhan melihat kita. Cici ajak semuanya untuk bangkit berdiri. Kita mau mengangkat pujian. Why have you chosen me? Kita mau bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau begitu mengasihi kami, sehingga Tuhan mau datang ke dalam dunia yang hina ini, datang untuk mati, menebus dosa kami, sehingga kami boleh menjadi anak-anak Tuhan, sehingga kami boleh memanggil Tuhan sebagai Bapa kami. Tuhan, kami ingin memulai ibadah kami. Kiranya Roh Kudus pimpin kami supaya kami boleh beribadah dengan sungguh-sungguh. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat siang adik-adik. Cici mau tanya, gimana perasaan kalian semua hari ini? Ada yang lagi sedih? Atau ada yang lagi senang? Atau semua yang di sini biasa aja rasanya? Hari ini kita sama-sama mau beribadah kepada Tuhan. Harusnya kalau kita beribadah kepada Tuhan, kita datang dengan perasaan yang gembira, dengan perasaan yang senang. Kenapa? Karena tadinya kita tidak bisa loh panggil Tuhan sembarangan. Kita tidak bisa menyebut Dia Bapa kita. Kita bahkan tidak bisa memberikan persembahan secara langsung. Tetapi karena Yesus menebus dosa kita, sehingga kita boleh sama-sama sekarang beribadah kepada Tuhan. Kita mau mengangkat pujian. Hanya oleh darah Yesus. Dosaku telah dihapus hanya oleh darah Yesus. Dosaku telah dihapus
Karena Tuhan Yesus telah menebus dosa kita, maka hidup kita bukan untuk diri kita lagi. Maka hidup kita tidak boleh kita melakukan sesuai apa yang kita mau. Misalnya, lakukan, cici aku maunya berbohong saja. Kalau berbohong nanti aku tidak dihomeli. Boleh tidak? Tidak boleh, karena Tuhan Yesus telah menebus dosa kita. Maka hidup kita pun milik Tuhan Yesus. Maka hidup kita juga harus sesuai kehendak Tuhan. Kita mau mengangkat pujian. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus di dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, hidupku bukannya aku lagi. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Karena Tuhan Yesus yang ada di dalam hidup kita, karena Roh Kudus yang sudah ada di dalam diri kita, maka harusnya sifat kita semakin hari semakin baik atau semakin buruk? Semakin baik. Harusnya sifat kita memancarkan buah Roh Kudus. Adik-adik masih ingat tidak buah Roh Kudus apa saja? Oke, kalau gitu kita sama-sama mau nyanyi. Kasih, sukacita, damai sejahtera. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus. Inilah buah Roh Kudus. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Sekarang kita mau memberikan persembahan. Untuk adik-adik yang ingin memberikan persembahan, boleh minta tolong papa mamanya untuk transfer ke rekening yang ada di sini, atau bisa juga lewat OVO. Sambil kita mau mengangkat pujian, berilah pada Tuhan kemuliaan namanya. Berilah pada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan masuk ke hadiratnya. Sujud menyembah kepada Tuhan, berhiaskan kekudusan. Sujud menyembah kepada Tuhan, berhiaskan kekudusan. Berilah pada Berilah pada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan masuk ke hadiratnya. Sujud menyembah kepada Tuhan, berhiaskan kekudusan. Sujud menyembah kepada Tuhan,
Bapa kami yang di surga, terima kasih. Tuhan selalu mengasihi kami. Tuhan selalu memberkati kami. Terima kasih Tuhan, kami telah memberikan sedikit untuk persembahan kepada Tuhan sebagai rasa ucap syukur kami. Kiranya Tuhan yang boleh pakai persembahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik adik-adik, sekarang Cici mau memberikan pengumuman. Semuanya boleh dengarkan dengan baik. Pengumuman yang pertama, hari Kamis kita ada persekutuan anak. Jam berapa? Jam 6 sore. Jangan lupa adik-adik untuk siap-siap beribadah hari Kamis jam 6 sore. Walaupun kita beribadah di rumah, adik-adik harus ingat Tuhan melihat kita dimanapun kita berada. Dan adik-adik juga jangan lupa, minggu depan kita tetap ada ibadah jam 1 siang. Di mana? Di YouTube Sekolah Minggu GKI Ampera. Nanti Cici Koko akan kasih link untuk adik-adik kita. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau persiapkan hati kita mau angkat pujian. Tuhan penuhkanku dengan firman. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah diberikan kesempatan untuk memuji Tuhan, mempersembahkan persembahan kami. Sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Roh Kudus pimpin kami supaya kami boleh mengerti, boleh melakukannya, sehingga firman yang ditaburkan tidak sia-sia. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo adik-adik, sekarang waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu. Semuanya boleh lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk boleh datang
kepada Tuhan. Ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Engkau pimpin supaya kami dapat mendengarkan dengan baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, hari ini Cici mau cerita tentang Yesus yang berumur 12 tahun. Di sini ada yang udah umurnya 12 tahun belum? Belum ya. Umur 12 tahun itu kayak Cici Koko kalian yang ada di kelas Yohanes. Nah, pada saat itu Yesus sudah berumur 12 tahun. Umurnya udah lumayan besar. Jadi dia bisa ikut Maria sama Yusuf ke Bait Allah. Nah, Bait Allah itu tempat orang-orang datang untuk beribadah kepada Tuhan, tempat orang-orang datang untuk berdoa kepada Tuhan. Sama seperti kalian, datang ke gereja untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk berdoa kepada Tuhan, untuk memuji nama Tuhan. Nah, waktu itu Yesus sudah berumur 12 tahun. Maria dan Yusuf mau pergi ke Bait Allah buat merayakan Hari Raya Paskah. Nah, mereka pergi ke Bait Allah. Mereka bertiga, Maria, Yusuf, dan Yesus, pergi ke Bait Allah. Mereka pergi ke Bait Allah. Dari rumah mereka ke Bait Allah itu jauh sekali. Jauh sekali. Mereka jalan kaki ke Bait Allah. Jaraknya itu jauh sekali, butuh beberapa hari untuk sampai di Bait Allah. Nah, sesampainya mereka di Bait Allah, mereka beribadah, mereka merayakan Hari Raya Paskah. Nah, setelah mereka merayakan Hari Paskah, mereka akhirnya pulang dari tadi Cici udah bilang, dari jarak rumah mereka ke Bait Allah itu jauh sekali, dan mereka habis merayakan Hari Paskah, mereka harus pulang lagi, butuh beberapa hari lagi untuk sampai di rumah. Nah, mereka pun akhirnya jalan pulang. Waktu mereka berjalan pulang, Yusuf dan Maria tidak melihat Yesus. Mereka pikir Yesus sedang bermain bersama teman-temannya. Mereka pikir Yesus lagi bermain sama teman-temannya. Jadi mereka membiarkan Yesus untuk bermain sama teman-temannya. Lalu kalau misalkan kalian jalan berhari-hari, capek gak? Capek. Butuh istirahat gak? Butuh tidur gak? Butuh. Nah, pada malam hari, mereka sudah waktunya untuk beristirahat. Udah waktunya untuk bobo dulu, baru besok lanjut jalan lagi. Tapi pas malam hari, pas mereka mau bobo, pas mereka mau istirahat, mereka sadar, loh, kok Yesus gak ada? Mereka Maria dan Yusuf panik. Mereka khawatir. Yesus takutnya kenapa, takutnya Yesus hilang, takutnya Yesus kenapa-napa. Nah, mereka panik. Lalu mereka mencari-cari Yesus di mana. Mereka mencari-cari Yesus ada di mana. Mereka cari-cari. Lalu mereka pun akhirnya kembali ke Yerusalem untuk mencari Yesus. Nah, sesampainya di Yerusalem, mereka nanya-nanya ke orang, kamu lihat Yesus kan? Tapi nggak ada yang melihat Yesus. Nah, pas sampainya di Bait Allah,
mereka melihat Yesus ada di bait Allah, tempat orang beribadah, tempat orang mendengarkan firman, tempat orang untuk berdoa. Mereka menemukan Yesus di bait Allah. Yesus sedang ngapain? Yesus sedang mendengarkan para guru bercerita. Yesus juga bertanya kepada para guru. Nah, Yesus juga terkadang bisa menjawab pertanyaan para guru. Wah, hebat gak Yesus? Hebat. Pada waktu itu Yesus baru berumur 12 tahun, tapi dia bisa menjawab pertanyaan para guru. Hebat. Nah, habis itu Maria pun samperin ke Yesus, mendatangi Yesus. Maria bilang, "Kenapa kamu nggak ikut pulang? Aku khawatir." Terus Yesus bilang ke Maria, "Kenapa kamu mencari aku? Bukannya aku harus berada di rumah Bapakku?" Wah, hebat gak Yesus? Hebat. Dia baru berumur 12 tahun, tapi dia bisa ngomong seperti itu. Lalu Maria dan Yusuf pun mengajak Yesus pulang. Nah, semakin lama semakin besar Yesus. Yesus semakin besar. Kalau kayak seperti kalian, nggak mungkin kan kalian kecil terus. Nanti kalian akan tumbuh besar seperti Yesus. Dia semakin lama dia semakin bertumbuh besar. Dan dia juga semakin lama dia tetap taat kepada orang tuanya. Yesus itu taat kepada Maria dan Yusuf. Yesus juga taat kepada Tuhan. Yesus taat kepada Tuhan. Semakin Yesus bertumbuh besar, dia semakin berhikmat, dia semakin bijaksana. Nah, kalian harus taat kepada Tuhan. Sama seperti kalian juga harus turut kepada orang tua kalian. Kalian harus nurut. Kalau misalkan kalian disuruh makan, kalian harus makan. Kalau misalkan kalian disuruh bobo, mau gak? Mau, harus mau. Kalau orang tua, kalau mama papa suruh. Kalau disuruh bobo, kalian harus bobo. Kalian harus nurut sama orang tua kalian, sama mama papa kalian. Kalian juga harus taat kepada Tuhan. Nah, kita juga harus bersyukur. Kita harus bersyukur karena dari kalian nih yang sekarang, yang masih kecil-kecil, kalian udah dibawa sama mama papa kalian ke gereja. Kita harus bersyukur gak? Bersyukur karena dari kecil kita udah dibawa sama mama papa kita untuk datang ke gereja. Nah, tapi buat sekarang, walaupun kita nggak bisa ibadah di gereja, walaupun kita cuma ibadah di rumah, kita tetap harus ibadah. Kita tetap harus ibadah seperti biasa di hari Minggu. Kita juga harus tetap memuji nama Tuhan. Kita harus tetap beribadah walaupun kita ibadah di rumah. Jangan teman-teman, ibadah di rumah aku nggak mau, aku mau bobo siang aja. Boleh nggak? Tidak boleh. Kita harus tetap beribadah kepada Tuhan. Kita bisa ajak teman-teman kita. Kita bisa ajak mama papa, ayo kita ibadah bareng-bareng. Bisa ya? Bisa. Dah, sekarang waktunya kita untuk berdoa semuanya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Ya Tuhan, sungguh kami berterima kasih karena Engkau masih memberkati kami hingga saat ini. Ya Tuhan, Engkau pimpin supaya kami dapat taat seperti Yesus yang taat kepada Tuhan. Ya Tuhan, kami akan
berpisah satu sama yang lain. Engkau pimpin supaya kami dapat terus mengingat Tuhan. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dadah.